가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 넥타이 Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah juga baik. Baiklah, ketua kelas, silakan pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Ayo, Biu. Ya, pada Biu, silakan Biu. Mulai pembelajaran kita doa dimulai. Baiklah, Ibu akan mengabsen ya, anak-anak. Silakan dengarkan dengan baik-baik ya, pasang telinganya. Novita Sari. Jangan disebut sakit. Adik kau dia kenapa? Sakit. Tahu dari ibu belum? Salsabila Maulidia. Saya, Bu. Bagus. Siti Rama. Hadir, Bu. Desi Insana. Dea Ramaindi. Saya, Bu. Tisna. Saya, Bu. Mutia. Baiklah anak-anak, karena sebelumnya kurang semangat gemes-gemes ya. Jadi ibu dan bapak akan membawakan sedikit menguji ke Pausan ya. Baiklah akan ibu contohkan dulu. Yang pertama, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, nanti ibu dan bapak akan memberikan aba-aba. Jadi kalian harus mengikuti dengan baik ya. Nanti siapa yang salah akan menunjukkan. Untuk dihukum. Ayo semuanya silakan berdiri. Berdiri, berdiri. Ya semua. Satu, dua, tiga. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4. Ini cepat ya, jedanya kayak 5-nya makin cepat ya, jangan lama-lama dia pelan-pelan maju. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 3.
Sepertinya semua sudah semangat ya hari ini. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum apa itu teks anekdot? Belum. Kalian pernah nggak gitu melihat video di TikTok atau reel IG yang lucu, tapi setelah ditonton ternyata video itu lagi nyindir orang atau lagi nyindir kebijakan pemerintah? Pernah tidak? Nah, kalau misalnya ada cerita gitu lucu gitu, tapi isinya itu cuma menertawakan fisik orang lain tanpa ada pesan di baliknya, dan itu kan masuk humor biasa atau anekdot. Luar biasa. Pak, ada di sini apa, Pak? Oh iya. Kalian lebih setuju nggak gitu? Kalau nyindir dengan humor lebih elegan daripada nyindir langsung ke orangnya? Setuju. Kenapa setuju, Mei? Karena kalau dia tidak merasa, dia tidak akan tersindir, Pak. Jadinya orangnya tidak tersinggung, padahal kita menyindir dia gitu, Pak. Nah, jadi jawaban Mei tadi itu berketerkaitan dengan teks anekdot. Anekdot sendiri itu bukan hanya sekedar cerita lucu yang bikin ketawa, tapi dia cerita yang mengandung sindiran, tapi tidak secara langsung, dia melalui makna tersirat yang di dalamnya. Langsung saja, pengertian teks anekdot akan dijelaskan oleh Ibu Dina Dianti. Pada Ibu Dina dipersilakan. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang bersifat lucu atau menyindir. Biasanya diambil dari kejadian nyata atau yang terasa nyata. Teks ini digunakan untuk menyampaikan kritik atau pesan, biasanya di media sosial secara halus. Antara mereka, yang kelima, koda, penutup yang berisikan perubahan sikap atau simpulan cerita yang biasanya itu mengandung makna tersirat. Saya membacakan contoh teks anekdot. Di sini Bapak akan membagikan LHPD yang untuk mengerjakan tugas 1 hingga 3. Bisa dibuka di bagian struktur untuk pemahaman mengenai contoh teks anekdot agar tidak sudah semua. Dengarkan baik-baik dan perhatikan agar tidak bingung ya. Suasana suatu hari yang tenang di sebuah kolam pemancingan pribadi yang sebenarnya dilarang untuk umum. Seorang pria Parubaya nekat memancing di sana sendirian. Di dalam kemudian muncul seorang petugas keamanan untuk tugasan. Apakah ada pertanyaan dari materi teks anekdot pada ada Pak Win? Teks anekdot apakah boleh berbentuk komik? Apakah harus berbentuk cerita? Boleh, berbentuk komik boleh. Yang penting isinya itu dia menyampaikan pesan atau menyindir sesuatu. Dibuat menarik mungkin itu agar mungkin kalau tulisan saja itu bisa membosankan. Kalau ada gambar kan dia mungkin lebih kreatif dan menarik perhatian. Nah, untuk kami dulu bisa diikuti nama kelas pelajaran dan tanggal dan nilai. Itu ya namanya. Ini mata pelajaran. Itu dulu ya namanya kelas absen hari tanggal. Semuanya nama. Buka di bagian lembaran tugas 1, itu permulaan. Sudah? Dengarkan baik-baik dan isi bagiannya. Judulnya itu, judul teks anekdotnya sedekah politikus. Sedekah politikus. Sedekah politik. Ya, enggak, itu maksudnya ini judul dari teks anekdotnya itu sedekah politikus. Ceritanya. Ya, ceritanya itu sedekah politikus.
Isinya, suatu siang di pinggir jalan raya yang ramai, seorang politikus yang sedang berkampanye turun dari mobil mewah karena melihat seorang pengemis tua yang duduk di trotoar jalan. Si politikus berhenti dan memberikan uang 100.000 rupiah sambil berbisik, "Pak, nanti pilih saya ya. Kalau saya menang, Bapak akan saya buatkan rumah." Pengemis itu tersenyum tenang dan menjawab, "Waduh Pak, mending Bapak simpan aja uangnya buat modal kampanye lagi." Politikus itu bingung, "Loh, kenapa Pak?" Pengemis menyahut, "Sebab kalau Bapak menang, biasanya Bapak yang bakal jadi pengemis. Biasanya Bapak yang jadi pengemis ke rakyat buat balikin modal." Paham? Apa itu makna tersiratnya? Apa yang isi dari itu apa? Dia nyindir siapa? Dan apa itu? Sindirannya itu apa? Kalau dia menang, dia mengkorupsi uang pajak rakyat. Ya. Dari isi. Iya, tulis itu. Berdasarkan pemahaman kalian. Sudah selesai semua tugas satunya. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan tugas 2. Itu dia berpasang-pasangan dengan membentuk lingkaran. Nah, dengarkan instruksi Bapak agar kalian tidak bingung nanti ketika memulai lingkaran, diskusi lingkaran tersebut. Siswa yang berada di lingkaran dalam bertugas sebagai membacakan soal, dan siswa yang berada di lingkaran luar itu dia mencatat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh lingkaran dalam atau soalnya. Lingkaran dalam bertugas membacakan teksnya. Lingkaran luar dia bertugas menjawab gitu. Dia dengan kertas yang menjawab. Iya, ditulis. Nanti bawa LKPD-nya masing-masing. Lingkaran dalam dia bertugas membacakan soal. Membacakan soal nanti bakal bisa selembaran ya. Lalu lingkaran luar dia bertugas untuk mencatat, menjawab gitu, dari yang dibacakan oleh lingkaran dalam. Iya. Kan setiap lembarannya berbeda-beda, jadi pasangannya itu berbeda-beda topiknya. Di tugas 2 kan dia itu tulis nanti tulis nama pasangannya, topik ceritanya itu apa, serta makna tersirat atau sindirannya itu apa. Kan ada terjadi yang dicatat itu di lingkaran luar aja, lingkaran dalam yang dibacakan. Sudah dapat semua teks anekdotnya? Mulai. Ya, mulai. Apa belakang? Berdampak Diganti pasangan. Ya.
Aku nggak sabar mau. Ya, itu juga kan dengan pasangan yang berbeda kan. Dia diisi di kolom yang kedua itu, nomor 2. Kita bakal menyenangkan. Apakah kalian lebih memahami bagaimana anekdot, bagaimana itu apa makna tersirat di dalamnya? Apakah paham? Nah, kalau sudah paham, kita ada tugas terakhir yaitu tugas 3 mengenai analisis akhir. Itu dijawab berdasarkan pengalaman sama pemahaman kalian sewaktu tadi berbicara tadi. Buka tugas 3 ya, anak-anak. Iya, Ibu. Isi tugas 3-nya ya, berdasarkan yang tadi kalian main permainannya. Diskusi lingkarannya. Ini dikerjakan dengan pendapat masing-masing ya, anak-anak. Baiklah, Ibu minta tolong kepada ketua kelasnya sepedanya dikumpul. Bapak dan Ibu akan menilai untuk minggu depan. Baik kan anak, itu pelajaran kita hari ini. Bagaimana menurut anak-anak pembelajarannya? Seru. Adakah yang ingin maju untuk menyampaikan hasil pemahamannya mengenai materi kita hari ini? Nanti bakal Ibu kasih hadiah, dapat hadiah. Hadiah kecil dari Ibu dan Bapak. Ayo, dari berani. Oh, pada Mei, silakan Mei. Apa yang dipahami tadi dari diskusi lingkaran sama anekdot tadi? Jadi yang saya pahami hari ini adalah teks anekdot itu teks yang bersifat menyindir tapi dianya dikemas secara lucu dan menarik seperti itu Pak. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang ingin berani atau ingin menyampaikan pemahamannya mengenai pelajaran hari ini? Dan anak, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.